Baiklah anak sekalian, hari ini kita masuk tentang pelajaran trigonometri 2, yaitu masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Nomor 1. Seorang siswa berdiri sejauh 60 meter dari kaki sebuah gedung. Ini kan gedung ini, nah di kaki inilah dia, ini kan kaki gedung nih ya. Dari sebuah gedung bertingkat dengan melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Dari sinilah dia lihat ke atas, sudutnya 60 derajat. Jika jarak mata siswa dari permukaan tanah adalah 1,5 meter, berarti yang ini ketinggian dia lah berarti ya kan. Maka tentukanlah tinggi gedung bertingkat itu. Oke, baik, sekarang kita perhatikan dulu segitiga ABC. Karena ini yang dikaitkan nanti, karena kita mau cari T-nya. Kalau mau cari T-nya berarti tinggal mencari H, ini kan sudah ada 1,5 ya kan. 1,5 yang ini. Oke. Nanti sekarang kita cari dulu mengenai trigonometri. Tangen 60 adalah H per 60. Sehingga H-nya adalah 60 kali tangen 60, yaitu sama dengan tangen 60 akar 3, berarti 60 kali akar 3, maka diperolehlah H-nya 60 akar 3 meter. Kemudian T itu adalah H ditambah 1,5. Maka dapatlah H tadi 60 akar 3 tambah 1,5 meter. Itulah jawaban nomor 1. Sekarang nomor 2. Darvian, murid kelas 10 MIA, ingin membuat taman anggrek dengan memanfaatkan sebidang tanah orang tuanya yang memiliki panjang 20 meter. Ini dia. Oke, seperti sketsa gambar berikut ini. Carilah keliling taman. Berarti dimintalah berapa panjang ini ya, kelilingnya ini. Oke, di sini ya kan, kita hanya bisa dibantu dengan menggunakan apa? Lihat tangen sudut ACE. Tangen sudut ACE ini ya. Itu informasi dari soal ya. Adalah 5/12. Kosinus sudut BDF. Nah, kosinus sudut ini adalah 0,8. Ini informasi tambahannya. Kemudian panjang AB-nya adalah 20 meter. Nah, kita mulai. Berarti kita mau cari AC duluan ya. Nah, perhatikan segitiga ACE. Segitiga ACE. Nampak? Ini. Segitiga ACE. AE-nya 5. Dan tangen sudut ACE tadi berapa? 5/12. Ada hubungan kan dengan ini? ACE kan? Berarti otomatis 5/12, sedangkan berdasarkan gambar tangen sudut ACE itu ini adalah depannya 5 per sampingnya adalah EC. Oke, berarti AE per EC. Nah, sedangkan tadi AE dikasih tahu 5. Nah, kalau AE-nya 5, maka EC-nya otomatis dapatnya berapa? 12. Lalu untuk itu kita melengkapi ini, kita perlu AC kan gitu. Nah, AC adalah Pitagoras, akar daripada AE kuadrat ini tambah EC kuadrat, maka diperoleh akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 meter. Itulah panjang AC-nya. Nah, berikutnya kita mau cari CD. Kalau kita mau cari CD, berarti ada kaitan dengan segitiga siku-siku. Di sini tidak ada ya kan. Berarti kita hanya bisa ditolong oleh RF nanti. Nah, oleh sebab itu kita sekarang bekerja untuk segitiga BDF. Ya, ini kita gantung dulu, nanti dulu BDF. Nah, segitiga BDF ini adalah DF-nya sama dengan CE. Ini tadi ya, kan sudah awal dari DF-nya berapa tadi? 12 kan? Oke, sama dengan CE tadi ini kan? Ini. Dan cos sudut BDF, berarti cos sudut BDF ini adalah sisi sampingnya adalah DF, miringnya DB, gitu kan? 0,8 disingkatkan jadi 4/5. Paham? DF per DB itu tadi kan? DF per DB kan gitu. Maka kita perhatikan ini kali silang 4 DB, 12 kali 5 60, maka dapat DB-nya 15 cm. Itu DB. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat DB-nya, tugas kita mau mencari CD dulu dong. Bagaimana cara mencari CD? Kita harus cari dulu DF, BF ya. Nah, cara mencari BF kita menggunakan Pitagoras lagi kan. Mencari BF ini adalah BD kuadrat tambah kurang DF kuadrat, ini dia. DB kuadrat, lihat gambar. Oke, kurang DF kuadrat.
Maka dapatlah di sini berapa tadi, sudah ada kian dB-nya. dB sudah ada kian yaitu 15, berarti 15 kuadrat kurang df juga sudah ada 12, kurang 12 kuadrat. 225 kurang 1/4 dapat 81, maka akar 81 sama dengan 9. Sehingga kita harus melihat dulu CD. CD ini ya. CD adalah bisa kita buat dari 20 atau AB kurang AE kurang BF. AB kurang AE kurang BF. AB 20, AE berapa tadi? 5, BF berapa? 9. Maka dihitung-hitung dapatlah 6 cm. Dengan demikian keliling taman anggrek adalah AC tambah CD tambah DB tambah AB. Kan ini. Oke. Maka AC sudah tahu tadi 13. Bisa. Lalu CD-nya adalah 6. Nah, saya ulang kembali. AC-nya berapa tadi? 13. Ayo yang mana? Ini kan. Terus CD-nya berapa? Mana CD? CD. Mana CD-nya? Wow, mencari CD. Setengah mati juga. Ini CD-nya adalah 6. DB. DB adalah mana? Ayo, DB adalah di sini 15. Oke? AB 20. Nah, dihitung hasilnya 54 meter. Nah, nomor 3. Dari puncak sebuah menara, seorang anak melihat temannya dengan sudut depresi beta. Jadi, puncaknya ini saya nyatakan sebagai puncak. Jadi anak itu saya kasih nama di titik P. Oke, dia akan membuat melihat dengan sudut depresi ya. Sudut depresi turun ke bawah. Itulah dia sebesar beta, kan gitu. Jika diketahui jarak horizontal teman anak itu terhadap kaki menara. Ini kaki menara kan. Ini panjangnya katanya 146 dengan tangen beta adalah akar 5/2. Berarti tangen beta itu adalah akar 5/2. Maka jarak pandang anak itu ke temannya adalah berarti jarak panjangnya dari P ke T. Itulah jadi pertanyaan, kan gitu. Baik, kita lihat. Oke, tangen beta akar 5/2 tadi sudah diberikan. Sudut KTP adalah beta derajat karena ini sama berseberangan di dalam. Lalu kita gambarlah segitiga untuk kasus yang ini. Tangen beta adalah, oke, ini beta, samping, depan per samping. Cocok? Dipitagoraskan, dapatlah R. R itu adalah akar 5 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 5 tambah 4, 9. Berarti dapatnya 3. Berarti R-nya 3. Nah, kalau R-nya 3, berarti cos beta adalah 2/3 atau 2/R diisi R-nya 3, ya kan? 2/3. Nah, berarti PT adalah jarak pandang anak itu ke temannya adalah ini ya, sudut yang dipakai cos beta adalah jarak pandangnya adalah mau cari ini kan, PT. PT untuk berkaitan dengan ini bisa kita menggunakan yang mana? Kita gunakan aja cos. Karena cos beta itu kan gitu. Cos beta itu adalah di sini disebutkan dalam bentuk 2/3. Secara matematika trigonometri, cos beta adalah KT per TP. Ini dia kan, atau PT ya, 146 KT-nya ya, per TP. Per PT, boleh sama TP sama ya, berarti otomatis PT itu 146 per cos beta 2/3. Dihitung dapatlah 219 meter. Nah, selanjutnya kita masuk nomor 4. Berikutnya nomor 4. Diketahui seorang siswa jarak matanya terhadap tempat ia berpijak adalah 1,8 meter, ya kan? Terhadap tempat yang berpijak 1,8 meter. Ia berdiri di bawah jembatan tol dan telah mengukur lebar jembatan itu 25,2 meter. Sedangkan anak inilah dia tadi setinggi 1,8 meter. Ini ilustrasi gambar aja ya. Kemudian ketinggian jembatan tol adalah 9 meter. Oke, dari itu tuh dari dasar tanah lah, berarti kan dari dasar aspal yang sedang dipantau ya kan. Perhatikan sketsa gambar aktivitas siswa berikut. Alfa dan beta adalah besar sudut elevasi siswa. Berarti siswa ini melihat ke kiri, melihat ke atas pojok ya kan. Lalu kita perhatikan lagi apa yang terjadi adalah, nah ini dia. Kemudian jika siswa itu mengetahui, ya diketahui dihitungnya AC banding CB adalah 1/6, maka ia meminta kepada siswa lainnya untuk menentukan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta.
Berarti kita bermain segitiga ini dan yang ini. Kenapa? Karena di situ yang ada alfa sama beta gitu kan. Oke, nah sekarang kita bicarakan dulu ya penyelesaiannya. CK berarti ini. CK adalah ini AB atau 9 dikurang 7,2. Oke, dikurang 1,8 yang ini. Dapatlah 7,2. Dan AC banding CB itu 1:6. Nah, bisa kita libatkan di sini AC kan gitu. AC itu adalah 1/7, yaitu 7 masuk jumlah perbandingannya 1 tambah 7 kali jumlah AC tambah CB, AB kan. Nah, 1/7 AB-nya berapa tadi? 25,2, maka dapatlah 3,6 meter. Dengan cara yang sama, CB juga bisa sama dengan apa tadi? 6 ya, kali silang aja. CB 6 AC sama dengan 1 CB. Berarti CB itu sama dengan 6 AC, berarti 6 kali 3,6 sama dengan 21,6. Nah, perhatikan segitiga ACK. Oke, segitiga ACK, tangen alfanya kan gitu. Tangen alfanya adalah CK per CA. Bisa paham? CK per CA ini sudutnya ya. Oke, paham? Depan per samping gitu kan. CK per CA. Ngerti kan? CK 7,2. Bisa? Tadi kita sudah hitung kan CK 7,2. Terus CA-nya berapa? 3,6. Maka dihasilkanlah tangen alfa sama dengan 2. Lalu tangen alfa sama dengan 2 ini kita gunakan di sini. Oke. Tangen alfa, ini alfanya, berarti 2/1. Paham? Di Pitagoraskanlah AK-nya. Ini dia. AK kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CK kuadrat. AC kuadratnya tadi kan berapa dibuat? 1 ya, ini sebenarnya itu 1 sama juga ya. Sama juga dengan yang ini kan. Bagi 3,6, 7,2 bagi 3,6, 2. Bisa juga langsung kan gitu pakai 2/1 tangen alfanya gitu kan. Lalu setelah dihitung ini dapatlah AK kuadratnya sama dengan 5. Berarti AK-nya adalah akar 5. Berarti di sini akar 5. Bisa paham kan? Nah, akar 5. Dengan demikian sin alfa, kita lihat gambar ini ya. Sin alfa adalah depan CK per miringnya AK. Berarti 2 per akar 5. Oke, sedang yang ditanya sin kuadrat alfa ya, kuadratkan aja dong. Sin kuadrat alfa menjadi 4/5. Nah, sekarang perhatikan segitiga BCK yang ini. Berarti ini gambarnya ya. Oke, segitiga BCK. Mana ini? BCK. Oke, BC-nya berapa tadi? 21,6 ini kan. Oke, lalu CK-nya berapa tadi? CK-nya adalah 7,2. Kan gitu. Nah, kalau ini dibagi dengan 7,2 maka dapat 3, dibagi 7,2 dapat 1 kan gitu. Atau langsung bisa juga jadinya ini berpadu menjadi sama nanti dengan ini. Kita ambil contoh cos beta. Cos beta adalah ini. Berapa ini tadi cos beta? Ya kan? Nah, ini dia. Cos beta 3/10. Dari mana datangnya? Tentu dari informasi dari awal tadi tangen alfa. Lalu ini adalah 3/10 kan gitu. Kita harus melihat dari situasi yang ini. Bisa paham? Ini dia kan, ini dia segitiganya ini. Ini kita bagi dapat 3, kita bagi berarti dapatlah KB-nya gitu kan, atau BK. Kita Pitagoraskan 9 tambah 1 akar 10 kan gitu. Berarti otomatis cos beta itu adalah 3 samping per miring. 3 per akar 10. Nah, cos kuadrat beta berarti 9 dibagi 10. Sehingga nilai sin kuadrat tambah cos kuadrat beta adalah 4/5. Mana tadi dia? Ditambah 9/10 dihitung dapatlah dia 1,7. Nah, berikutnya soal nomor 5. Ahmad ketika mencapai puncak sebuah menara yang tingginya 100 meter, terlihat melihat tepat ke kiri ada sebuah tiang bendera. Jadi dia ini melihat ke kiri, tepat ke kiri ada tiang bendera, ya kan? A, dengan sudut depresi alfa. Berarti sudut lihat ke bawahnya adalah alfa. Kalau ini alfa, ini juga alfa gitu kan? Dan melihat tepat ke kanan, ini dia lihat ke kanan, ya kan?
sebuah tiang bendera B, itu kan, dengan sudut depresinya adalah beta. Berarti inilah beta, kan gitu. Oke, nah jika sin alfa sama dengan akar 5 per 5, cos beta adalah 3 per 13 akar 13, ini dia ada 2 ini, maka kita hanya bermain dua segitiga ini saja ya. Oke, kita gambarkan dulu sin alfa. Sin alfa adalah depan per miring, berarti akar 5 per 5. Ini kita kasih nama X, berarti X sama dengan akar 5 kuadrat kurang akar 5 pangkat 2. Dihitung 25 kurang 5, akar 20 atau sama dengan 2 akar 5. Gitu kan? Lalu kita lihat 2 akar 5. Tangen alfanya bagaimana? Tangen alfa adalah akar 5 per X. Berarti akar 5 per 2 akar 5. Dicoret dapat 1 per 2. Lalu berdasarkan induknya tadi apa? Tangen alfa itu sama dengan adalah 100 per AT. Berarti tangen alfa berdasarkan perhitungan gambar tadi kita peroleh setengah. Berarti setengah itu sama dengan 100 per AT kali silang dapatlah AT-nya 200 meter. Nah berikutnya untuk cos beta 3 per akar 13 kan ini. Oke, bisa kan diolah jadi gini kan. Oke, kita gambar cos beta sampingnya adalah 3, miringnya adalah akar 13. Berarti Y sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 3 pangkat 2. 13 kurang 9 dapat 4, berarti Y adalah 2. Dengan demikian, tangen beta itu adalah tadi berapa? 100 per tangen beta. Tangen beta di sini dapat berapa? 2 per 3. Jadi Y per 3 gitu kan. 2 per 3. Berarti 2 per 3 itu sama dengan 100 per TB. Maka TB adalah 150. Jadi AB sama dengan AT tambah TB. Berarti AT 200, TB 150. Maka dapat hasilnya 350. Baiklah anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan.